Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan mulai kuliah kemometri. Pada kuliah ini ada 4 dosen yang akan membawakan kuliah tim teaching, yaitu sebelum midterm saya dan Profesor Mudasir, kemudian setelah midterm ada Dr. Taufik dan Dr. Dwi Siswanta. Nah, kuliah kemometri ini merupakan kuliah wajib ya bagi mahasiswa kimia, karena memang kemometri adalah mata kuliah yang merupakan ilmu alat atau kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh para mahasiswa untuk menapaki misalnya di penelitian ataupun riset di bidang kimia ya. Sehingga ini sangat penting, maka diwajibkan untuk diambil oleh seluruh mahasiswa kimia. Nah, saya akan mulai dari definisi kemometri itu sendiri adalah satu disiplin ilmu yang menggunakan matematika, statistik, dan logika dalam untuk apa? Untuk mendesain dan mengoptimalkan prosedur suatu eksperimen. Jadi tujuan dari kemometri sendiri sudah jelas di sini ya. Kemudian juga untuk mendapatkan informasi kimia yang relevan ya, dengan melakukan analisis data-data kimia. Jadi dulu mata kuliah kemometri ini dinamakan statistika untuk kimia. Kenapa? Karena memang yang sering dilakukan adalah bagaimana mendekati data-data kimia dengan ilmu statistik ya. Karena itu sangat penting untuk difahami tentang ini ya. Kemudian kemometri itu sendiri seperti disampaikan tadi menggunakan statistik dan matematik untuk apa? Untuk mendesain atau melakukan optimalisasi prosedur pengukuran dan eksperimen. Ya, sehingga dengan kemometri diharapkan eksperimen yang dikerjakan itu menjadi lebih optimal. Karena kalau kita ingin mengeksekusi suatu eksperimen, misalnya menganalisis suatu sampel dan seterusnya, atau mensintesis suatu produk yang kita inginkan, tentu ada peluang beberapa rute atau peluang beberapa kemungkinan untuk kita bisa kerjakan. Nah, dengan adanya kemometri ini kita bisa memprediksi desain terbaik yang bisa kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan hasil eksperimen sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian juga untuk menyediakan informasi kimia yang penting dengan cara menganalisis data-data kimia. Itu juga data kimia bisa kita dekati dengan operasi statistik ya, sehingga dengan adanya kemometri ini data-data kimia itu menjadi lebih bermakna. Kira-kira begitu. Data-data yang baik didapatkan melalui eksperimen langsung ataupun pengukuran menggunakan instrumentasi. Nah, yang agak mirip dengan kemometri tentu ada biometri, psikometri, ekonometri, teknometri, dan seterusnya. Di kemometri sendiri, beberapa hal yang dikerjakan diantaranya adalah desain eksperimen, kemudian exploratory data analysis, klasifikasi, dan regresi, serta kalibrasi. Kita akan lihat satu persatu untuk desain eksperimen. Beberapa hal yang umum misalnya menggunakan ANOVA. ANOVA ini adalah analisis of variansi ya, jadi membandingkan beberapa variabel, beberapa seri variabel bersamaan. Misalnya ada pupuk, kemudian ada tipe tanah gitu. Maka pupuk ini ada beberapa jenis, tanah ini juga ada beberapa jenis. Nah, bagaimana mendapatkan kombinasi terbaik antara satu jenis tanah dengan jenis pupuk tertentu, maka ini tentu butuh kombinasi atau bahkan campuran dari pupuk itu cocok untuk satu jenis tanah tertentu. Nah, uji-uji dengan variasi yang heterogen begini bisa dikerjakan dengan cara ANOVA. Tentu ANOVA ini nanti akan dieksekusi secara operasi statistik matematik, kemudian datanya dibandingkan dengan tabel. Nah, maka ada istilah F-test ya. F-test ini kalkulasi matematik, kemudian datanya dibandingkan dengan F-table. Juga t-test, plot, dan response. Nah, desain eksperimen sendiri misalnya di sini ada variabel sumbu Y, kemudian ada sumbu X yang bermacam-macam. X ini adalah faktor yang bisa dirubah secara sistematis. Ya. Nah, kalau kita ingin mendesain eksperimen, maka
produk yang dihasilkan yaitu respon Y, ya, itu akan dipengaruhi oleh sekian parameter faktor X, ya. Ya, suatu produk tentu akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukungnya. Nah, ini bisa dengan cara kita memodifikasi faktor X itu, maka bisa jadi produk Y itu akan berubah. Sehingga kita bisa memperkirakan atau mendesain suatu produk Y itu dengan cara memanipulasi dan memodifikasi faktor X. Memanipulasi ini dalam arti kita bisa mengkreasi dengan faktor-faktor tertentu sehingga produk yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kemudian exploratory data analysis, ini berkaitan dengan desain, ya, kemudian juga situasi sampling, structure-nya, grouping-nya, dan lain sebagainya. Klasifikasi, ada grouping dan extension grouping, visualisasi grouping, classify, dan test, gitu ya. Dan yang terakhir adalah regresi dan kalibrasi. Tentu ini adik-adik juga pernah mendapatkan ini di SMA meskipun mungkin hanya pendahuluan, berkaitan dengan dua variabel yang kita tahu, ya, variabel X dan variabel Y, atau sumbu X dan sumbu Y, absis dan ordinat. Dan bagaimana hubungan antara dua variabel ini, variabel yang dependen dan independen, ya, variabel yang independen dan variabel dependen. Itu bagaimana modelnya, bagaimana diagnostiknya, bagaimana residualnya, bagaimana. Ini penting untuk dipelajari di regresi dan kalibrasi. Nah, contoh kita lihat di sini ada suatu data, ya, yang merupakan plotting antara sumbu X dengan sumbu Y. Ya. Sumbu X itu absis, ya, sumbu Y ordinat, sumbu X itu independen, sumbu Y itu dependen. Kenapa? Sumbu Y ini tergantung dari angka yang kita kontrol di sumbu X. Nah, kita lihat di sini ada banyak data. Nah, nanti apakah terbentuk regresi linear atau tidak, sehingga hubungan antara sumbu X dengan sumbu Y ini tertentu. Tentu linearity-nya bisa kita cek, hubungannya bisa kita cek, ya. Kemudian multivariate data analysis, ya. Di sini beberapa data dengan respon yang beragam, misalnya di di tambang, gitu ya, di hospital, ya, rumah sakit, agriculture, industri makanan, dan yang lain sebagainya. Ini tentu juga butuh data analisis dari multivariate data, ya, jadi data yang beragam, gitu. Kemudian kita juga perlu membicarakan error nanti, ya, bagaimana error itu bisa kita pertimbangkan atau bisa diterima misalnya dalam suatu pengukuran, karena ini berkaitan dengan akurasi terhadap pengukuran yang dikerjakan. Jangan lupa juga di sini ada angka penting. Sebetulnya materi tentang angka penting sudah pernah disampaikan ketika kuliah kimia analitik dasar, ya, dan kuliah kimia analitik dasar tentu di semester-semester sebelumnya. Tetapi ini penting, kenapa? Karena angka penting ini akan menjadi kunci seberapa nominal, ya, seberapa desimal atau jumlah desimal di belakang angka itu bisa kita libatkan dalam ekspresi data yang kita sajikan. Jadi tidak serta-merta kemudian data itu apa adanya kita tuliskan dalam laporan ilmiah kita atau skripsi kita, laporan penelitian kita. Nah, ini penting, ya. Kemudian error di sini juga apakah kurang dari 1% atau lebih dari 0,05%. Nah, sebagai contoh misalnya kita lihat data ini, ya. Ada variabel waktu 30-180 menit, kemudian ada berat kering dalam unit gram, berat basa dalam unit gram. Kita lihat di sini angkanya ada beberapa nominal di belakang desimal, ya, di belakang 0, gitu. Nah, kalau kita hitung persen penyerapannya, itu merupakan hasil dari berat basa kurangi berat kering dibagi berat kering kali 100. Nah, kita lihat angka di sini persen penyerapannya itu 72, sekian, 78, sekian, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sebetulnya adalah apakah angka penting yang terlibat di ekspresi angka persen penyerapan ini sudah tepat atau belum? Nah, ini yang perlu difikirkan, ya. Artinya mahasiswa melalui chemometry ini dan kimia analitik dasar tentunya sebelum kuliah chemometry itu kan diajari bagaimana mengekspresikan angka penting. Nah, di sini
dari berat kering ada 4 angka penting ya, ada 4 angka di belakang koma, juga di berat basa juga sama. Nah, kalau kemudian dengan operasi pengurangan, pembagian, dan perkalian di atas sesuai rumus persen penyerapan, apakah angka pentingnya itu sejumlah ini atau tidak? Nah, ini yang perlu difikirkan ya. Maka cek lagi bagaimana peraturan angka penting itu berlaku gitu. Silakan dicek. Kemudian di sini juga ada data berkaitan dengan konsentrasi miligram per liter atau ppm dan absorbansi. Tentu ini data berasal dari instrumen, katakanlah instrumen UV visible spectrophotometer ya. Jadi ini misalnya adalah hubungan antara konsentrasi sampel ya, misalnya katakanlah konsentrasi logam lah atau konsentrasi yang lain dengan absorbansi yang didapatkan ya. Nah, di sini ada hubungan antara konsentrasi di sumbu X atau absis dan absorbansi di sumbu Y. Nah, kita lihat terdapat persamaan regresi di sini Y sama dengan 0,0 sekian X ditambah 0,0 sekian yang merupakan slope dan intercept gitu ya. Ini slope-nya, ini intercept-nya. Nah, di sini didapatkan nilai R square atau R kuadratnya 0,998. Nah, ini apakah angka penting ya, significant feature yang disebutkan dalam hitungan ini itu sudah tepat atau belum? Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Sehingga kita dengan chemometry tahu bahwa penempatan angka penting, pelibatan angka penting dalam ekspresi data yang kita sajikan itu sangat krusial ya. Artinya tidak serta-merta semua hasil pembagian pengurangan ketika Anda nimbang, ketika Anda membuat persamaan regresi, atau ketika Anda membuat persamaan mol, itu serta-merta semua angka itu Anda masukkan apa yang muncul di kalkulator, apa yang muncul di komputer Anda, kemudian Anda tuliskan dalam laporan data penelitian atau data eksperimen yang Anda kerjakan. Itu tidak serta-merta begitu, harus dicek apakah sudah tepat atau belum ya. Kemudian frekuensi ini harus dirangkum ya dengan persen dan sebagainya ya. Apakah frekuensi ini adalah derajat keseringan ya. Misalnya di sini ada contoh tentang jenis ikan trut ya, yang dia berada di wilayah mana dari suatu danau itu, apakah di bagian dalam atau bagian mana gitu. Nah, ini ada data-data, tentu bisa dicek gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan di pendahuluan ini, lagi-lagi ini sudah pernah disampaikan di mata kuliah kimia analitik dasar tentang angka penting. Apakah ini ada dua contoh 0,0 sekian, ini ada 4 angka penting, dan 0,60370 ini ada 5 angka penting. Bagaimana dengan 1200? Ini sudah ada aturannya di peraturan angka penting yang pernah disampaikan di kimia analitik dasar. Kemudian berkaitan dengan pembulatan ya, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, aturannya bagaimana ya. Apakah sudah tepat atau belum, apakah dibulatkan ke atas ataukah dibulatkan ke bawah, itu tolong dicek lagi, karena ini akan menjadi dasar bagi Anda dalam kuliah-kuliah setelahnya, atau bahkan di eksperimen ataupun di riset Anda di bidang kimia ya. Kemudian yang terakhir tentang error. Nah, tentu error ini juga penting karena error atau deviasi ya, deviasi dari suatu data ini penting untuk dibicarakan, karena misalnya kita mengukur hal tertentu, misalnya panjang, berat, dan sebagainya saja, kan ada titik errornya atau titik deviasinya. Nah, sebagai contoh di sini mengkalkulasi atau menghitung error dari berat molekul dari FeS ya, besi sulfida ya. Dari data diketahui bahwa berat atom besi itu 55,847 plus minus deviasinya, kemudian sulfur ya 32, sekian plus minus deviasinya. Maka error dari berat molekul FeS itu bisa dihitung berdasarkan rumus tadi ya, deviasi dari besi dan deviasi dari S atau sulfurnya. Maka ditemukan 0,005. Nah, tentu ini
Di samping kita memahami rumus ini juga kita harus tahu kira-kira berapa angka penting yang terlibat dalam operasi matematika ini ya, perkalian dan pembagian ini ya. Kuadrat kemudian di akar lagi. Nah, ternyata berat molekulnya adalah 87,911 plus minus 0,005. Ya, kemudian juga multiplikasi perkalian pembagian itu juga jangan lupa selalu dipertimbangkan angka penting yang terlibat dalam perhitungan Anda. Ya, jadi jangan kemudian apa adanya, tetapi tanpa mempertimbangkan angka penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan awal ini. Nanti kita akan lanjutkan di perkuliahan berikutnya. Insya Allah saya akan memberikan 3 pertemuan, selanjutnya akan diteruskan oleh Profesor Mudasir sebelum midterm. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.